Halo semuanya, selamat datang di podcast UAS Mata Kuliah Teks dan Konteks. Saya Yori dan di sini saya ada dua partner diskusi saya, yaitu Munawar dan apa kabar kalian semua? Kabar baik dan siap untuk bahas cerpen yang cukup sangat berat. Kalau saya sih siap banget ya, karena dua cerpen ini menurut saya punya kedalaman makna yang menarik nih buat dibahas. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan bahas dua cerpen dari bacapetra.co, yaitu Menjadi Seekor Ngengat dan Melukis Grindelwald. Kita bakal kupas mulai dari ringkasan, tokoh, latar, sampai simbolisme dan relevansinya di zaman sekarang. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari topik yang pertama deh. Kenapa kalian berdua ini milih cerpen ini? Kita mulai dari Sumenawar dulu ya. Kenapa milih menjadi seekor hangat? Oh, Mas, itu apa slide-nya bukan itu kayaknya. Ah, ya itu betul Oke, tuh. Oke, jadi baik. Jadi kenapa saya pilih cerpen ini karena judulnya langsung membangkitkan rasa penasaran gitu. Jadi bagaimana menjadi seekor ngengat itu terdengar simbolis banget. Dan setelah dibaca memang benar penuh metafora, suasana gelap, puitis dan punya nuansa psikologis yang sangat kuat ya. Jadi cocok nih untuk dianalisa gitu. ya, saya juga setuju. Bahkan dari judulnya aja sudah terasa intens ya. Kalau kamu Hadan, kenapa milih melukis Grindelwald? Saya pilih sih karena judulnya estetik ya. Selain estetik, cerpen ini tuh menggabungkan dunia seni dan spiritualitas. Ada pelukis, ada perempuan berkerudung, ada kesunyian, ada rahasia. Semuanya di dalam cerpen ini membuat cerpen ini kaya lapisan. Makanya menarik buat diteliti lebih dalam. Ya, bagus sih. Jadi dua cerpen ini dipilih karena sama-sama memancing rasa ingin tahu kalian ya. Tapi lewat pendekatan yang berbeda. Kita lanjut ke ringkasannya deh. Sekarang kita masuk ke ringkasan karena ceritanya cukup kompleks. Coba kita jelaskan versi yang lebih utuhnya ya. Coba Menawar, kamu dulu nih, jelasin Baik, cerpennya. jadi untuk eh, cerpen menjadi seekor ngegat ini dituturkan oleh seorang narator tanpa nama yang menggambarkan dirinya seperti seekor ngengat. Jadi dari awal paragraf, narator ini sudah membawakan pembaca masuk ke dunia batinnya yang gelap, penuh kecemasan dan simbolisme tubuh. Jadi ia merasa hidupnya itu seperti berada dalam ruang sempit penuh bayangan dan dia menyebutkan tubuhnya itu sangat rapuh, terkelupas dan mudah hancur. Jadi hampir mirip seekor lalat yang sayapnya bisa rusak hanya karena sentuhan kecil. Nah, jadi cahaya dalam cerpen ini menjadi suatu simbol besar. Di satu sisi, ia tertarik kepada cahaya, tetapi di sisi lain, cahaya itu juga menakutkan dan menyakitkan. Nah, ini tuh mirip kondisi manusia yang mengejar sesuatu yang diyakini membawa harapan, tapi justru membawa suatu apa namanya bahaya gitu. Nah, jadi seiring berjalan cerita, eh, kita melihat bahwa ingat-ingat samar tentang trauma dan perasaan kehilangan yang tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi dari cara tokoh menggambarkan suatu tubuh, ruang dan cahaya, terlihat bahwa ia berjuang dengan identitas serta rasa bersalah yang cukup kuat. Jadi akhir ceritanya juga tidak memberikan solusi, tapi lebih ke penerimaan. Maksudnya bahwa ia mungkin akan terus menjadi ngengat, makhluk kecil yang mengejar cahaya, meski cahaya itu dapat membakarnya. Wah, keren nih. Jujur menurut saya cerpennya itu memang kerasa seperti pengalaman mental ya, yang padat banget. Banyak metafora, banyak lapisan, dan pembaca itu emang harus benar-benar masuk ke suasana ceritanya. Nah, sekarang kita pindah ke cerpen yang kedua. Gimana dan ringkasannya nih? Ringkasannya ini cerpen ini tuh bercerita tentang seorang pelukis yang hidup dalam kesendirian. Yang suatu hari seorang perempuan berkerudung hitam datang meminta dirinya dilukis. Perempuan itu memiliki aura yang sangat misterius dan pendiam, namun tegas. Dia jarang berbicara, tapi tatapan dan sikap diamnya justru membuat pelukis semakin ingin mengenalnya. Proses melukis menjadi bagian terbesar cerita. Pelukis bukan hanya memperhatikan bentuk wajah, tetapi juga mencoba membaca emosinya. Perempuan itu selalu membaca kitab suci dan terlihat menyembunyikan sesuatu. Mungkin luka batin, mungkin tragedi keluarga, atau mungkin rahasia dari masa lalu.
Saat pelukis menggambar itu, ia mulai merasakan suasana batin yang berat dari perempuan itu. Ada kesedihan yang tidak terucap. Jadi cerpen ini sangat visual. Kita bisa membayangkan ruangan cahaya yang jatuh ke wajah perempuan itu. Dan bagaimana pelukis kesulitan menafsirkan ekspresi kecil. Lalu konflik pada cerpen ini mencapai puncak ketika pelukis menyadari bahwa perempuan itu tidak mencari potret dirinya, tetapi mencari pemaknaan. Seolah-olah ia ingin melihat dirinya dari mata orang lain. Di akhir cerita, pelukis menyelesaikan lukisan tersebut, tapi alih-alih merasa bangga, ia justru merasa ditempatkan di hadapan sebuah kebenaran yang menyakitkan, bahwa perempuan itu sebenarnya sedang berjuang dengan beban yang selama ini ia pendam sendiri. Hmm. Wah, ini kalau saya ada yang jelasin kayak lagi baca adegan film ya. Memang cerpen ini mempunyai vibes visual yang kuat banget. Suasana studio, cahaya lembut, ekspresi yang samar-samar, semuanya terasa sistematis. Dan saya rasa kedua cerpen ini sama-sama gelap, tapi jenis gelapnya itu tuh beda. Yang satu gelap dari batin, dan yang satu lagi itu gelapnya dari suasana. Oke, sekarang kita lanjut bahas tokohnya. Gimana Munawar? Untuk tokoh di cerpen yang kamu bahas. Baik, jadi untuk eh, tokoh dan karakteristiknya dari cerpen menjadi Sekronot itu, tokoh utamanya yaitu narator tanpa nama dengan ia mempunyai karakter introvert, sensitif, dan penuh luka batin. Jadi karakternya itu dibangun lewat monolog dan dari metafora tubuh. Kalau di Grindelwald ya tokoh Untuk utamanya, dan oh, kalau di Grindelwald ada dua ya, tokoh utamanya pelukis dan tokoh perempuan pedung hitam. Kalau tokoh utama pelukis ini, dia peka secara emosional, tapi tidak terlalu ekspresif. Kalau di tokoh perempuan pedung hitam, dia itu simbol kesunyian dan trauma tersembunyi. oke oke. Selanjutnya kita coba bahas setting dari kedua cerpen ini. Ini kayaknya juga cukup kontras. Kita mulai dari Munawar dulu. Gimana, Mun? Jadi untuk settingannya itu dari cerita menjadi Sekronot, settingannya itu abstrak. Setiap ruang yaitu ruang batin, jadi yang memiliki suasana gelap dan sempit seperti rumah tua atau suatu kamar tanpa jendela, jadi gelap dan pengap. Kalau Kalau Grindelwald Mas itu, ada? kalau Grindelwald itu punya setting realistis ya. Contohnya kayak latar tempat settingnya ini di studio seni atau rumah seni. Kalau setting suasananya di cahaya sore, setting ini tetap terasa religius dan misterius. Makanya bikin cerpennya ini menarik. Lu sudut pandang juga sangat berpengaruh ya. Gimana, Mas Munawar? Untuk menjadi seekor ngengat, dia itu memakai sudut pandang orang pertama. Jadi dampaknya itu pembaca seperti eh, langsung masuk kepada isi kepala tokoh gitu. Langsung kena gitu. Kalau dari Mas Arden? Kalau Grindelwald ya, dia pakai sudut pandang orang ketiga. Jadi kita masih dekat dengan pelukis, tapi punya jarak emosional. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan alurnya deh. Biar runtut, kita coba bahas satu persatu mulai dari pembuka konflik, puncak konflik, sampai akhir cerita. Menor, coba jelasin nih alur cerpennya gimana. Oke, jadi seekor ngengat atau menjadi seekor ngengat itu awal ceritanya penulis langsung masuk ke perasaan si tokoh yang menggambarkan dirinya sebagai ngengat. Jadi tidak ada pembukaan tentang latar eh, fisik atau lokasi, langsung masuk ke intinya yaitu batin tokoh. Nah, untuk konfliknya itu mulai muncul ketika tokoh merasa terus tertarik pada suatu cahaya yang ia tahu bisa membahayakan dirinya sendiri. Ini bukan jadi apa namanya konflik eksternal, tetapi murni dari konflik batin. Nah, untuk puncak konfliknya ini terjadi saat tokoh merasa tubuhnya itu seolah hancur, emosinya memuncak, dan ia mulai membongkar ingatan traumatistiknya atau traumatisnya. Nah, akhirnya ini cerita ini ditutup dengan semacam penerimaan. Jadi tokoh sadar bahwa ia mungkin akan terus tertarik pada cahaya meski itu dapat merusaknya.
Oke, jadi ini alurnya nanti lebih seperti perjalanan batin dari peristiwa fisik ya. Iya betul Pak. Jadi alur ini seperti alur psikologis gitu. Oke, kita lanjut nih. Anden, gimana? Jelasin alurnya dong. Oke ya, Lukis Grindelwald ya. Jadi di awal cerita, pelukis kedatangan seorang perempuan berkerudung hitam yang ingin dilukis. Konflik mulai muncul saat pelukis sudah membaca ekspresi perempuan itu. Ia merasa ada jarak dan misteri yang tidak bisa ditembus. Puncak konfliknya terjadi ketika pelukis mulai menyadari bahwa perempuan itu membawa beban batin yang besar. Dan proses melukis justru membuat beban itu makin terasa. Di akhir cerita, lukisan selesai tapi bukan kebanggaan yang muncul. Pelukis justru mendapat kesadaran bahwa perempuan itu datang bukan hanya untuk potret, tapi untuk memahami dirinya sendiri melalui mata pelukis. Oke, bisa dibilang satu alurnya ini internal, satu lagi tuh interaktif, tapi dengan suasana yang sama-sama sunyi ya. Oke, selanjutnya, nah, nah, sekarang masuk ke jenis alurnya nih. Gimana, Pak Mon? Jadi untuk cerpen ini memakai alur campuran, tapi dominannya yaitu alur maju psikologis. Ceritanya mengikuti perkembangan batin tokoh secara linear, tapi sesekali muncul fragmen ingatan masa lalu yang samar. Jadi bukan berupa kejadian konkret, tapi lebih ke memori traumatis. Jadi alurnya bergerak lewat emosi, bukan kronologi. Nah, kalau melukis Grindelwald ini pakai alur maju ya. Ceritanya bergerak dari kedatangan perempuan itu, lalu proses melukis, hingga lukisannya selesai. Tidak ada kilas balik langsung, hanya refleksi dan tafsir dari pelukis. Jadi, ngengat ini alurnya campuran atau psikologis, dan Greenwood ini alurnya maju dan linear. Jelas ya? Iya, betul-betul. Betul. Nah, sekarang coba lanjut ke bagian paling menariknya nih. Itu simbolisnya. Gimana kamu nih? Jadi bagian paling menarik di cerpen Ngengat ini adalah metafora tubuh dan simbol Ngengat itu sendiri, Pak Yori, yang sangat rapuh, tertarik cahaya, dan mudah hancur. Kalau di Grindelwald ya, yang paling kuat itu yang paling menarik adalah proses melukis. Lalu ada simbol-simbol visualnya seperti kerudung hitam, cahaya lembut, kitab suci, dan ekspresi perempuannya itu. Itu sih yang paling menarik. Hmm. Oke, oke. Lalu untuk pesan cerita dan relevansinya di dunia modern sekarang ini gimana? Kamu nawar? Untuk Ngengat itu membawa pesan yang bahwa manusia sering mengejar hal yang terlihat seperti cahaya, tetapi bisa menyakitkan, jadi relevan dengan isu mental health yang pada pola destruktif. Nah, kalau di Grindelwald itu mengingatkan bahwa diam itu sering menyimpan cerita. Banyak orang yang tampak tenang sebenarnya membawa beban besar. Jadi kalau seni ini bisa menjadi media untuk menyuarakan rasa itu. Hmm. Baik, baik. Lalu untuk persamaannya dan keunggulan dari masing-masing cerpen gimana nih? Kamu nawar? Untuk persamaannya sama-sama penuh simbol, terus juga dari segi suasananya gelap dan sunyi, dan untuk tokohnya itu adalah introspektif, lebih fokus pada batin dan bukan pada aksi. Nah, kalau di keunggulannya nih ya, kalau Ngengat itu unggul dalam metafora psikologis. Tapi kalau Grindelwald itu unggul dalam visual dan suasana spiritual. Oke, jadi dua-duanya ini punya kedalaman yang berbeda, tapi sama-sama memikat ya. Oke, itu dia diskusi kami mengenai dua cerpen penuh makna, yaitu menjadi seekor hangat dan melukis Grindelwald. Dan terima kasih pada Munawar dan Ahda yang sudah memberikan analisis mendalamnya. Terima kasih juga Pak Yori sudah memandu kita pada hari ini. Wah, seru banget ya bahasanya. Terima kasih juga nih buat Mas Iya Yori nih. nih. Oke, oke. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Sampai jumpa di tugas berikutnya. See you. See you, dadah. See you Pak Terima Yori. kasih.